Assalamualaikum anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba perhatikan teman-temannya yang tidak bisa hadir ke sekolah hari ini. Ada? Tidak ada ya, berarti semuanya hadir ya hari ini. Baik, hadir semua ya. Coba semuanya berdiri. Perhatikan coba kerapian anak-anak ibu dan kebersihan kelas ini. Apakah anak-anak ibu sudah rapi? Apa kelasnya sudah bersih? Bagus ya. Kalau kita selalu rapi dan kebersihan kelas selalu terjaga, tentu pembelajaran kita akan terasa nyaman. Baiklah anak-anak ibu, coba jawab pertanyaan dari ibu. Anak-anak yang tinggal bersama kalian itu adalah keluarga kan? Apakah di keluarga kalian terdapat peraturan? Misalnya jam 8 malam kalian harus belajar. Apakah ada aturan seperti itu? Oke, ada yang bilang ada ya. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah mengenal aturan di sekolah. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dengan baik. Kedua, siswa dapat menyebutkan jenis aturan yang berlaku di lingkungan sekolah dengan baik. Ketiga, siswa dapat mengelompokkan aturan tertulis dan tidak tertulis dengan benar yang ada di sekolah. Nah, coba perhatikan gambar yang ibu pegang ini. Coba ajukan pertanyaan terkait gambar yang ibu pegang. Iya, lihat. Apa pertanyaannya? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, siapa yang mau jawab pertanyaan dari Lia? Oke, Andi. Gimana anak-anak ibu coba dari Andi? Iya, tepat sekali ya pertanyaan dari Lia tadi. Apakah itu gambar anak yang sedang memakai seragam sekolah? Coba dari Andi, iya itu adalah anak yang sedang memakai seragam sekolah yang lengkap. Nah, kalau kita perhatikan ya, memakai seragam sekolah dengan rapi dan lengkap itu adalah aturan yang ada di sekolah. Tahukah anak-anak di sekolah itu terdapat aturan tertulis dan tidak tertulis. Sebelumnya, ibu akan menjelaskan pengertian aturan. Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat agar kehidupan manusia tertib dan teratur. Aturan itu ada 2 jenis, aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis di sekolah adalah 1. Siswa wajib mengikuti upacara bendera di sekolah. Kedua, siswa memakai seragam sekolah lengkap. 3. Siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. 4. Dilarang memakai perhiasan ke sekolah. Contoh aturan tidak tertulis di sekolah adalah pertama, menengok teman yang sedang sakit. Yang kedua, menyapa bila bertemu dengan bapak ibu guru. Ketiga, menghormati setiap warga sekolah. 4. Tidak membedakan dalam berteman. Nah, sekarang coba bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Yuk. Nah,
Ada ya. Nah, tugas dari tiap kelompok adalah mengerjakan LKPD yang di dalamnya berisi soal. Nah, soalnya apa itu? Coba perhatikan, soalnya adalah mengelompokkan yang mana aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Oke, anak-anak ibu, selama kalian berdiskusi, ibu akan pindah ke kelas 4 karena guru di kelas 4 tidak bisa hadir ke sekolah hari ini karena sakit. Kita doakan guru di kelas 4 cepat sembuh ya. Assalamualaikum anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Sebelum kegiatan belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba perhatikan temannya yang tidak bisa hadir ke sekolah hari ini. Ada? Baik, hadir semua ya. Coba jawab pertanyaan dari sebelumnya. Ibu memberitahukan hari ini ibu mengajar di kelas 4 karena guru kalian yaitu Bu Rani tidak bisa hadir ke sekolah hari ini karena sakit. Makanya untuk sementara waktu untuk hari ini ibu yang menggantikan Rani mengajar di kelas 4. Ibu ingin bertanya, jawab ya. Pertama, siapa di rumah yang sarapan dengan sayur? Oke, iya, Bayu. Bayu sarapan dengan sayur ya? Bagus ya. Bagian apa yang anak-anak makan dari sayuran tersebut? Iya, ada yang bilang dari bagian daunnya. Bayam yang dimakan bagian daunnya, baru itu brokoli yang dimakan bagian bunganya, batangnya. Nah anak-anak, wortel itu yang dimakan, wortel itu masuk bagian apa dari tumbuhan? Masuk bagian akar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang mengenal bagian dan fungsi tubuh dari tumbuhan, di mana tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, siswa mampu menganalisis bagian dan fungsi tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian dan fungsi tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menuliskan bagian dan fungsi tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di tangan ibu ini. Coba perhatikan. Coba beri pertanyaan mengenai gambar ini. Iya? Aldi, pertanyaannya? Ada lagi yang memberikan pertanyaan selain Aldi? Oke. Nah, siapa mau jawab pertanyaan dari Aldi? Bagus Alika jawabannya. Gimana tanggapan teman-teman yang lain? Dan gak jawaban dari Alika? Iya, tepat sekali ya. Nah, pertanyaan dari Aldi juga bagus. Apakah itu adalah gambar pohon apel? Itu jawaban dari Alika. Iya, itu adalah gambar pohon apel. Nah, anak, coba perhatikan kan, sini di gambar ini
Kalau kita perhatikan bagian dari tubuh tumbuhan yang ada di gambar ini apa aja? Akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, apa kalian tahu di dalam buah ini juga terdapat biji? Apa aja sih fungsi dari akar? Fungsi akar yang pertama menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Kedua, penopang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi dari batang apa? Fungsi batang adalah alat transportasi untuk menyalurkan air dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan yang lain seperti daun, ke seluruh tumbuhan yang lain menuju daun. Itu menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. 3. Tempat penyimpanan cadangan makanan. 4. Penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Nah, fungsi dari daun apa? Fungsi dari daun sebagai tempat fotosintesis. Kedua, sebagai alat pernapasan tumbuhan. 3. Tempat terjadinya penguapan. 4. Alat perkembangbiakan vegetatif. Kalau bunga, fungsinya apa? Fungsi bunga pertama, tempat penyerbukan. Kedua, alat perkembangbiakan tumbuhan. 3. Sebagai penghasil biji. 4. Perhiasan agar tumbuhan terlihat indah. Kalau buah apa fungsinya? Fungsi buah yang pertama untuk melindungi biji. Kedua, penyedia cadangan makanan saat perkecambahan. 3. Sumber makanan bagi manusia. Keenam itu biji. Di dalam buah ini kan ada biji kan? Apa fungsi biji? Yang pertama, penyimpan cadangan makanan. Kedua, alat perkembangbiakan. 3. Pembentuk tumbuhan baru. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Silahkan anak-anak Ibu bentuk kelompoknya satu kelompok itu 3 orang. Ya, sudah ada kelompoknya masing-masing? Baik. Tugas dari tiap kelompok, untuk tiap kelompok adalah mengerjakan soal yang ada di LKPD ini. Ibu berikan ini. Di dalam LKPD itu soalnya apa? Pertama, kalian Ibu suruh menggambar salah satu bagian dari tubuh tumbuhan. Di situ kan misalnya tulis itu ada akar, batang, daun. Tiap kelompok itu menggambar satu bagian tumbuhan dan menuliskan fungsinya. Nah, selama kalian berdiskusi mengerjakan soal yang ada di LKPD, Ibu akan pindah ke kelas 3 dulu ya. Tolong kerjasamanya ya. Gimana kelas 3? Sudah siap? Diskusi kelompoknya? Oke, sudah siap ya. Siapa yang kelompok diskusinya? Kelompoknya mau maju dulu? Ya, silahkan. Kelompok 2. Silahkan bacakan hasil diskusinya. Gimana? Untuk kelompok yang lain. Jawaban diskusi dari kelompok 2? Ya, tepat sekali ya. Jawaban dari kelompok 2. Yang termasuk aturan tertulis di sekolah adalah pertama, memakai seragam lengkap. Kedua, dilarang memakai perhiasan ke sekolah. Ketiga, dilarang membawa senjata tajam. Baru itu, contoh aturan tidak tertulis di sekolah adalah
Pertama, menengok teman yang sedang sakit. Kedua, mengucapkan salam jika bertemu dengan bapak atau ibu guru. Ketiga, menghormati setiap warga sekolah. Nah, coba nih kita simpulkan ya anak-anak ibu pembelajaran kita hari ini. Pak Ja, hari ini kita sudah belajar beberapa aturan yang ada di sekolah. Aturan adalah ketentuan yang dibuat dan mengikat agar kehidupan manusia tertib dan teratur. Aturan sekolah harus ditaati oleh warga sekolah, jika tidak akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, anak ibu, aturan yang di sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah dan sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh warga sekolah. Jenis aturan itu ada dua. Apa aja tadi? Aturan tertulis dan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis yang ada di sekolah, pertama, memakai seragam lengkap, pakai seragam rapi ke sekolah. Itu dilarang membawa senjata tajam. 3, dilarang memakai perhiasan. Contoh aturan tidak tertulis sekolah adalah pertama, menengok teman yang sedang sakit. Yang kedua, memberikan salam kepada bapak atau ibu guru. Yang ketiga, tidak membedakan teman. Itu keempat, menghormati setiap atau seluruh warga sekolah. Nah, ibu punya soal evaluasi. Ini tolong dikerjakan ya. Ini dikerjakan mandiri. Kan? Selagi anak-anak ibu mengerjakan soal yang telah ibu berikan, ibu pindah ke kelas 4 dulu ya. Gimana anak-anak ibu kelas 4? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah? Oke. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silahkan maju kelompok 1. Gimana untuk kelompok yang lain terhadap hasil diskusi kelompok 1? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus ya jawabannya ya. Nah, tadi kelompok 1 itu membahas tentang gambar yang telah dibuatnya, yaitu gambar dari salah satu tumbuh-tumbuhan, yaitu akar. Apa tadi bilang kelompok 1 fungsi akar itu? Fungsi akar yang pertama, menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Kedua, penopang agar tanaman tetap berdiri tegak. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa aja? Iya, tepat sekali ya. Hari ini kita sudah belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Apa aja tadi bagian tubuh dari tumbuhan? Iya, akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Nah, fungsi akar tadi salah satunya menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Itu penopang agar tanaman dapat berdiri tegak. Fungsi batang, alat transportasi membawa air dan mineral dari akar menuju daun, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Itu daun fungsinya tempat terjadinya fotosintesis, tempat terjadinya penguapan. Bunga fungsinya tempat penyerbukan, alat perkembangbiakan tumbuhan. Itu fungsi dari buah untuk melindungi biji.
penyedia cadangan makanan saat proses pertambahan. Fungsi dari biji adalah sama, pembentuk tumbuhan baru, penyedia baru itu penyimpan cadangan makanan. Nah, untuk ibu mengetahui hasil belajar kalian, pemahaman kalian, ibu akan memberikan soal, di mana soal ini harus dikerjakan mandiri atau sendiri-sendiri ya. Silakan. Selagi anak kelas 4 mengerjakan soal yang ibu berikan tadi, ibu akan pindah di kelas 3 dulu ya. Gimana kelas 3 sudah selesai mengerjakan soal yang ibu berikan tadi? Oke, silahkan dikumpul. Bentar ya, ibu nilai dulu ya. Oh iya, tadi sama tugas diskusi kelompoknya kumpulkan juga ya, biar nilai. Nah, setelah ibu perhatikan hasil diskusi dari kelompok, tiap kelompok, dan hasil diskusi tiap kelompok dan penampilan tadi sudah bagus ya, untuk jawabannya pun udah bagus juga. Dan untuk mendapatkan nilai yang kurang bagus, tolong belajar lagi di rumah ya. Tolong dibantu kawan-kawannya juga. Tolong bantu teman-temannya yang mendapatkan nilai yang kurang bagus ya. Nah, terima kasih ya anak-anak ibu atas partisipasi kalian untuk kegiatan belajar kita hari ini. Nah, untuk PR di rumah, ibu minta kalian menuliskan rangkuman tentang aturan tertulis dan tidak tertulis yang ada di sekolah selain yang kita pelajari tadi. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Maaf ya anak kelas 4, kalian sudah menunggu lama gimana? Sudah selesai mengerjakan soal yang diberikan tadi? Oke, sudah ya. Sekarang kumpulkan ya, kumpulkan juga hasil diskusi kelompok kalian tadi, biar ibu nilai sekalian. Oke, baik. Setelah ibu nilai hasil diskusi tiap kelompok, rata-rata sudah bagus ya. Nah, untuk dibagikan ini hasil diskusi penilaian yang ibu telah kasih ke kelompok dan hasil penilaian untuk soal yang telah kerjakan akan kasih untuk yang mendapatkan nilai rendah, untuk mendapatkan nilai yang kurang bagus. Ibu minta belajar lagi ya di rumah, tolong teman-temannya bantu lagi ya, biar temannya bisa memahami materi yang telah kita pelajari. Nah, jadi ibu lihat pun tadi hasil diskusi dari maju kelompok, lihat sudah bagus ya. Pada saat mengerjakan tugas diskusi ada juga yang aktif, tampil ke depan. Ada juga tadi main-main ibu lihat. Nah, untuk anak-anak ibu, terima kasih ya atas kerjasamanya hari ini. Tangan untuk kita semua ya. Nah, untuk PR-nya, ibu minta anak-anak ibu menggambar salah satu bagian tubuh tumbuhan yang ada di rumahnya, lalu menuliskan fungsinya. Sebelum kegiatan pembelajaran selesai, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai.